La alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas kehadirannya. Jadi hari ini kita akan menghadiri kajian online kedua dari ICAI yang akan nanti materi utamanya akan dibawakan oleh Pak Irfan Rahadjo. Jadi sebelum kita memulai acara, mungkin izin untuk saya menyampaikan susunan acara kita ke depan. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang kita jalani saat ini. Kemudian nanti ada pembacaan ayat suci. Jadi ya Pak ya? Jadi, Oke, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah sambutan dari Pak Amrin. Mungkin singkat saja ya Pak ya. Dan selanjutnya ada penyampaian materi nanti oleh Pak Irfan Rahadjo yang merupakan pendiri dari Kopassi. Kita lanjutkan nanti di akhir ada tanya jawab sedikit dan kemudian acaranya kita tutup setelahnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan dengan acara selanjutnya Pak adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini oleh Mbak Ikin ya Mbak? Oke. Saidah. Oh Mbak, oke. Ustazah Mbak Saada, dipersilakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah Saadah MPD dari UIN Banten yang telah membacakan tadi lantunan ayat-ayat yang syahdu. Semoga memberikan pahala dan manfaat kepada yang membaca dan juga yang mendengarkan. Amin. Baik, selanjutnya kita lanjutkan acara berikutnya adalah sambutan singkat dari Bapak Amrin untuk kajian kedua kita kali ini ya Pak. Dipersilakan Pak Amrin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita hormati narasumber kita Pak Irfan Raharjo. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu pada malam hari ini. Ya walaupun nanti jam 8, mungkin 8 sedikit ya Bapak ya Pak, masih tetap di sini. Karena mungkin benar-benar materi sangat menarik yang akan Bapak sampaikan. Alhamdulillah ini kajian yang kedua, berarti sudah 2 bulan ICAI berada. Dan anggotanya saat ini grup WA kita lihat ada 78 orang. Mudah-mudahan bisa konsisten, kita tiap bulan kita bisa mengadakan kajian secara online. Dan rencananya bulan depan kita akan mengkaji tentang SJSN yang akan disampaikan oleh Profesor Hasbullah Tabrani. Ya mudah-mudahan teman-teman semua bisa ikut berpartisipasi serta di minggu kedua bulan November. Nanti akan sampaikan tentang peran SJSN bagi rakyat Indonesia yang akan disampaikan oleh Profesor Hasbullah Tabrani. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mohon aktifnya teman-teman semua ya. Kita serahkan waktu selanjutnya untuk Pak Irfan. Dimulai saja karena waktu tinggal singkat Pak Irfan ya. Silakan Pak Bayu. Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amrin. Kita lanjutkan dengan acara utama kita, pembawaan materi oleh Bapak Irfan Raharjo. Mungkin tidak perlu diperkenalkan lagi, karena dari zaman saya kuliah juga saya udah nonton peluncuran bukunya Pak Irfan gitu ya Pak. Oh ya? Oke. Oke, berapa itu? Saya juga lupa Pak. Oke, Bapak luncurin buku, saya datang. Oh, itu mungkin yang di ini ya, di BPPT barangkali ya? Atau di betul Pak, BPPT Pak, betul. Oh, Anda di mana waktu itu? Outlook ya Pak, kalau nggak salah Bapak sampaikan Outlook atau apa ya Pak ya, terkait dengan asuransi. Okay. Ya. Baik, terima kasih Pak Ibrahim perkenalannya dan mengingatkan lagi apa yang saya pernah sampaikan waktu itu, mungkin sudah sekian tahun yang lalu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam acara kajian online ICAI, Ikatan Cendekiawan Asuransi Indonesia ini, sekaligus mengucapkan selamat atas berdirinya ICAI yang digagas oleh Pak Amrin yang juga sebetulnya seorang Kupasian, anggota Kupasi angkatan pertama bahkan, dan termasuk yang sudah beberapa kali ikut menyelenggarakan acara-acara Kupasi di tahun-tahun 2016, 17, 18 begitu saat itu, dan beliau termasuk yang aktif, termasuk juga yang pernah untuk ikut ajang pemilihan ketua Kupasi saat itu sebelum yang sekarang. Baik, saya mendapat undangan untuk mengikuti atau menyampaikan materi pada kajian online ICAI Rabu hari ini dengan waktu yang mohon maaf sekali saya harus batasi karena saya harus pindah ke ruang lain untuk mengikuti Zoom meeting juga, dan Zoom ini yang keempat hari ini untuk saya, Pak, dari pagi tadi jam 8, jam 10, jam 6, dan ini yang keempat. Mungkin tidak banyak yang saya bisa sampaikan, seperti sudah dilihat ini, saya lebih senang disebut pengamat asuransi Kupasi. Semula tidak banyak saya mengenal Kupasi, tapi karena Kupasi sudah semakin juga banyak anggotanya, saya ingin sebut itu sebagai salah satu yang pernah saya rintis di awal-awal berdirinya Kupasi. Saya pada kesempatan ini diminta untuk menyampaikan tentang buku yang saya tulis, yang syukur alhamdulillah karena pandemi, buku itu kemudian menjadi 4 jilid. 4 jilid yang kemudian saya sebut tetralogi, dengan judul yang sama, Robohnya Asuransi Kami. Pertama, Senjakala Bumi Putra yang terbit November 2020, kemudian Sengkarut Jiwasraya Desember 2020, Bisnis Ingkar Janji, ini sedikit menyimpang judulnya, karena ada
persekutuan untuk mengungkap tentang berbagai cara penyelesaian sengketa, yaitu terbit Februari 2021 dan terakhir pemailitan Krishna Life Juli 2021. Saya mengambil judul robohnya ini diilhami oleh satu novel yang sangat terkenal di tahun 54, Anafis ya. Mungkin zamannya Pak Nusirwan ini, novel ini, Robohnya Suro Kami, judul aslinya. Maka kemudian mengilhami saya untuk menggunakan judul Robohnya Asuransi Kami. Ini sebetulnya bukan bermaksud untuk membangkitkan pesimisme atau sinisme, apapun yang bernada negatif ya, tapi ingin menggambarkan betapa perjalanan asuransi kita sudah sedemikian panjang ini menghadapi masa-masa krisis, dan itu sudah berulang kali terjadi, khususnya Bumi Putra, tapi krisis yang dialami sekarang itu jauh lebih pelik daripada masa-masa sebelumnya. Bumi Putra itu praktis tidak pernah mendapatkan modal setor atau modal dasar sebagaimana perseroan terbatas, karena bentuknya sebetulnya bukan perkumpulan modal. Bumi Putra itu persekutuan orang, perhimpunan, usaha bersama yang sifatnya gotong royong. Dan di saat berdiri hingga saat ini itu sudah berulang kali mengalami krisis. Namun kali ini keadaannya sedemikian pelik karena terlanjur sejak lama tersisihkan dari peranata hukum kita. Karena kalau PT itu ada undang-undang PT, BUMN ada undang-undang BUMN, koperasi ada undang-undang koperasi, UMKM ada undang-undang UMKM. Tidak demikian dengan Bumi Putra yang tidak pernah memiliki payung hukum dalam arti usaha bersama yang diamanatkan undang-undang perasuransian. Begitupun ketika saya menulis Sengkarut Jiwasraya, itu dalam keadaan Jiwasraya menghadapi masalah gagal bayar yang dimulai 2018, dan saya termasuk yang ada di dalam pusaran perkara itu karena diminta oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi ahli. Dan saya menulis buku itu bersama seorang jaksa penuntut umum, Dr. Supardi, yang khusus mengkonstruksikan, menulis tentang perkara dari Jiwasraya itu. Dan sekaligus dia tuangkan seluruh BAP, berita acara pemeriksaan Jiwasraya itu di dalam buku itu. Kemudian tentang bisnis ingkar janji, itu juga nadanya memang seperti menurunkan semangat dari asuransi ya. Namun sebenarnya di dalam buku itu membahas tentang berbagai cara menyelesaikan sengketa asuransi sebagai suatu perjanjian gitu ya. Ada cara litigasi, ada cara non-litigasi. Litigasi itu tentu dengan cara pengadilan. Non-litigasi itu melalui mediasi, arbitrase, konsultasi, dan berbagai cara lain yang pada ujungnya menempuh perdamaian. Kemudian yang terakhir tentang Krishna Life. Tetralogi yang keempat itu Krishna Life menyangkut tentang upaya pemailitan Krishna Life yang dimulai dengan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, yang kemudian berujung pada pemailitan. Namun kemudian yang menarik bahwa setelah buku itu ditulis, di ujung buku itu diluncurkan, pemailitan itu tidak jadi karena dibatalkan sendiri oleh Mahkamah Agung. Jadi tetralogi ini menggambarkan betapa industri asuransi ini banyak hal yang bisa kita gali, yang bisa kita kritisi dengan maksud untuk memperbaiki praktek, tata kelola, prinsip, azas, dan doktrin-doktrin asuransi itu agar bisa ditegakkan oleh kedua belah pihak, baik
Agung tertanggung, dan juga sistem perasuransian keseluruhan, baik itu regulator, asosiasi, dan masyarakat umumnya. Jadi sepenuhnya buku itu bukan buku hitam ya, tapi buku putih sebetulnya untuk membeberkan apa yang terjadi, dan tugas saya hanya memotret sebetulnya. Memotret, memetakan, dan menganalisis apa yang terjadi. Selebihnya itu kami serahkan selaku penulis kepada publik untuk menilainya. Nah, khusus untuk malam ini, saya ingin singgung tentang buku keempat, Krishna Life. Gitu. Yang saya tulis lebih akhir dari seluruh proses kasus itu, di mana di bab slide pertama mungkin, Mas. Slide pertama. Ya. Oke. Slide kedua. Slide kedua. Ya, tetralogi robohnya ya. Robohnya asuransi kami jilid 1 Senjakala Bumi Putra itu 286 halaman dengan 50 halaman Romawi yang biasanya berisi sambutan, daftar isi, daftar bab dan sebagainya, kemudian daftar singkatan dan sebagainya, itu hingga sampai 50 halaman Romawi gitu. Dengan kata sambutan Ketua MPR RI, karena bertepatan dengan peluncuran BS Center, Bambang Susatyo Center ketika itu, dan saya mendapat kehormatan untuk bisa diterbitkan bersama peluncuran BS Center ketika itu. Kemudian robohnya asuransi kami kedua Sengkarut Jiwasraya bertepatan dengan kasus Jiwasraya, di mana saya hadir sebagai saksi ahli yang ditunjuk oleh Kejaksaan Agung. Dan saya menulisnya bersama Jaksa Penuntut Umum Dr. Supardi, yang membahas khusus dalam satu bab tersendiri tentang kasus Jiwasraya tersebut. Dan sepenuhnya dia menulis tentang berita acara pemeriksaan dari kasus Jiwasraya itu. Dengan sambutan ketika itu semula dimaksudkan sambutan oleh Jaksa Agung RI. Namun karena ketika itu perkara itu belum selesai, masih di tingkat persidangan pengadilan negeri, maka tidak elok beliau memberikan sambutan, maka kita kemudian minta kepada Ketua Ombudsman RI untuk memberi sambutan. Kemudian bisnis ingkar janji itu 410 halaman, nampaknya tebal, lebih tebal dari semua yang ada, tapi sebenarnya sebagian besar dari itu merupakan perkara-perkara yang diunduh dari situs Mahkamah Agung tentang perkara-perkara asuransi yang sampai ke tingkat kasasi dan diputus di kasasi. Nah, di situ saya mendownload beberapa perkara, dan perkara itu juga ditambah dengan perkara yang ada di arbitrase. Jadi kalau pengadilan itu sifatnya litigasi, kalau arbitrase sifatnya tertutup, sehingga perkara-perkara itu disamarkan dari berbagai nama-nama yang sebenarnya. Itu yang ada di dalam bisnis. Jadi intinya ingin menggambarkan proses-proses penyelesaian sengketa asuransi yang bisa ditempuh oleh nasabah maupun oleh asuransi. Tidak selalu harus ke pengadilan dan tidak juga selalu harus ke arbitrase. Bisa juga dimulai dari tingkat mediasi, judikasi. Gitu. Nah, buku itu diberi sambutan oleh Ketua BPKN RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan beliau juga memberi sambutan pada buku yang terakhir, yaitu Pemilitan Krishna Life. Pemilitan Krishna Life itu menjadi menarik karena
proses permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU itu diajukan oleh sejumlah dan berhasil, yang seharusnya menempuh cara atau menjadi kewenangan OJK, tapi mereka bisa lalui itu karena mereka menggunakan kekosongan hukum ketika bahwa suatu permohonan harus diajukan ke OJK, PKPU itu, namun PKPU itu tidak segera dijawab oleh OJK, maka oleh penasihat hukum mereka menggunakan dalil Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, di mana dikatakan kalau suatu permohonan tidak dijawab dalam 10 hari itu dinyatakan diterima. Itulah yang digunakan oleh kuasa hukum sehingga diluluskan oleh hakim. Jadi permohonan yang seharusnya ke OJK karena tidak dijawab, digunakanlah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengharuskan dijawab dalam 10 hari. Nah itu terobosan hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum PKPU Christian Life. Tapi menarik kemudian bahwa pemailitan yang berbeda dengan PKPU itu diajukan oleh kelompok nasabah yang lain dan diluluskan oleh Mahkamah. Itu lagi-lagi tanpa OJK. Gitu. Nah, sedangkan undang-undang OJK-nya mengharuskan PKPU dan pemailitan itu melalui harus dengan OJK. Ini menjadi menarik, terlebih ketika buku itu sudah terlanjur ditulis dengan menyebut pemailitan, Mahkamah Agung kemudian membatalkan pemailitan itu. Nah, ini sang karut yang baru lagi, betapa ketidakpastian itu terjadi di industri perasuransian ini, khususnya dalam soal Christian Life. Yang terbaru, yang next, Mas, ada satu buku yang saya sudah tulis dan buku ini sudah selesai dan sudah naik cetak dalam proses penerbitan yang saya beri judul Insure Dream. Nah, ini sungguh saya harus bersyukur pada pandemi ini karena selama 2 tahun pandemi ini saya bisa menulis buku demikian cepat dari sejak bulan November dan ini 2020 dan ini buku kelima. Jadi bukan lagi tetralogi, saya nggak tahu kalau 5 judul itu apa namanya. Buku ini kemudian mendapat pengantar dari Ketua Ombudsman yang sedang dalam proses. Buku ini mengisahkan tentang jerit nasabah asuransi yang berserakan di sosmed, di Facebook, di Instagram, di Twitter, terutama sekali Facebook. Dan mereka berkelompok dalam beberapa kelompok. Nasabah AIA, nasabah Prudensial, nasabah Bumi Putra, dan mereka berkeluh kesah, begitu riuh di sana, dan saya himpun menjadi buku dengan izin mereka. Dan buku itu diberi perspektif tentang komunikasi publik. Bagaimana komunikasi publik antara nasabah dan asuransi tidak berjalan dengan baik. Nasabah berkeluh kesah sendiri di sosmed, tapi tidak pernah mendapat tanggapan pastinya dari perusahaan asuransi. Bahkan ada kecenderungan intimidasi. Jadi bagi mereka yang ingin dibayar, mereka tidak boleh mengungkap atau mengungkapkan keluh kesahnya di sosial media. Itu beberapa buku yang saya tulis yang ingin kita bahas malam ini. Tapi saya ingin mohon maaf sekali lagi karena saya jam 8 harus pindah ke ruang lain. Tentunya buku ini bisa dibahas bersama oleh teman-teman, khususnya tentang Christian Life ini.
Bahwa buku-buku yang lain ingin dibedah silahkan, tapi khusus Bumi Putra yang saya singgung tadi itu sudah diresensi, sudah dikritisi oleh kurang lebih 10 penulis di berbagai media. Ada di berbagai media cetak, media online, yang saya ingat bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. The Fall Down of Our Insurance, Bumi Putra itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris karena permintaan dari sejumlah praktisi perusahaan asuransi asing yang di Jakarta dan kemudian berhasil diterbitkan. Demikian pengantar dari saya. Saya ingin lebih banyak berdiskusi, tapi sekali lagi kalau ingin diteruskan silahkan, tapi kalau membutuhkan saya mungkin barangkali saya sekali lagi dengan mohon maaf bisa dijadwal ulang misalnya di dalam pertemuan yang akan datang atau mungkin bisa menyampaikannya melalui Pak Amrin dan kita akan diskusi lebih lanjut di tempat yang lain. Demikian dari saya, Pak Amrin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan atas pengantarnya, memberikan kita pencerahan. Sebenarnya saya yakin teman-teman di sini ada pertanyaan-pertanyaan Pak yang hinggap di kepala, mungkin masih ada waktu 1 atau 2 pertanyaan mungkin Pak. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Irfan. Atau mungkin dari saya dulu nih Pak, terkait dengan dengan buku-buku Bapak ini kan, kalau saya melihat atau kita sama-sama melihat kan memang isu-isu terkait dengan tata kelola manajemen risiko ini sepertinya melekat terus ke perusahaan-perusahaan asuransi lokal ya Pak. Nah itu apakah bagian dari budaya atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki lebih jauh Pak? Kira-kira seperti apa Pak? Ya, menarik pertanyaannya, bagus. Ya, ini problem kita semua ya, bahwa secara singkat mungkin problem yang menonjol di dalam beberapa kasus terakhir ini adalah soal tata kelola. Tata kelola mungkin ada kaitannya juga dengan asuransi ini kan pada umumnya orientasinya itu penjualan, produksi. Berbeda misalnya kalau kita bandingkan dengan bank itu orientasinya itu bottom line, profit and loss. Sedangkan asuransi itu orientasinya sales. Jadi kita selalu melihat angka yang paling atas di dalam neraca rugi laba. Sedangkan kalau bank melihatnya yang paling bawah, rugi laba. Sehingga seringkali untuk mengejar target dari penjualan itu kita kemudian melupakan rambu-rambu yang sebenarnya harus dilakukan ya, atau tata kelola. Jadi pada singkatnya asuransi itu masih lemah dalam soal tata kelola. Yang kedua yang paling sering kita alami dalam banyak kasus ini, kita lemah dalam soal asset liability management. Asset liability management. Kita pandai mengelola aset, tapi liability sering kita lupakan. Bentuknya apa itu liability management? Itu membentuk cadangan premi, membentuk cadangan klaim. Ini nampak sekali dalam kasus yang terakhir yang bahkan mungkin sebentar lagi akan meledak ini, yaitu asuransi AJK, asuransi jiwa kredit itu yang dari perbankan itu kan jangka waktunya multi years itu, 3 tahun, 5 tahun sesuai dengan jangka waktu kredit. Tapi kemudian kita bukukan sekaligus di depan 3 tahun, 5 tahun. Kalau asuransi kredit mobil itu 3 tahun atau asuransi KPR mungkin 15 tahun, itu kita bukukan semua di depan. Nah, kita lupa membentuk cadangan.
upah, menuntut cadangan klaim, menuntut cadangan premi, dan itu terjadi. Dan ini dialami oleh 1-2 perusahaan asuransi BUMN besar yang sebentar lagi dan bahkan sudah terjadi itu mengalami kondisi keuangan yang sangat buruk karena mereka membukukan premi di depan, melupakan liability-nya. Asetnya mereka catat sebagai pendapatan, tapi liability-nya, kewajiban jangka panjangnya tidak dibukukan dengan baik. Itu aset liability management. Terjadi juga di Jiwasraya. Mereka menempatkan pada berbagai instrumen, saham, reksadana dan sebagainya di sisi aset. Tapi liability-nya, kewajibannya kepada pemegang polis tidak match antara aset dan liability-nya. Penempatan asetnya jangka panjang, kewajibannya jangka pendek. Gitu. Jadi itu pertama tata kelola, kedua ALM, asset liability management. Nah, itu jauh sekali dengan praktek yang sudah dijalankan oleh bank. Maka seringkali kan dikatakan asuransi ini masih jahiliyah ini, tinggalan jauh dengan bank. Tapi bank pun pernah mengalami masa-masa yang sangat suram seperti kita sekarang ini. Di tahun 98 itu bank itu banyak bank ditutup. Bank-bank bangkrut, bank-bank yang bodong, bank yang apa dulu namanya legal lending limit, batas pemberian kredit itu melampaui batas itu kan. Nah, ini sekarang terjadi di asuransi. Nah, kita berharap agar segera ada perbaikan lah di industri ini agar ada reformasi, ada transformasi, pertama dalam tata kelola, kedua dalam aset liability. Nah, masih banyak lagi, seperti misalnya yang banyak terjadi sekarang mis-selling, karena agen mengejar tadi penjualan, karena dengan mengejar penjualan itu dia mengejar komisi, karena dia mendapatkan pendapatan dari komisi, melupakan literasi, edukasi kepada nasabah yang sebenarnya. Bagaimana produk itu harus diterangkan, diberikan plus minusnya, dan harus seperti apa menyikapi produk unit link itu, harus dibaca, harus dilihat naik turunnya investasi. Ini kasus terbaru Wanda Hamidah itu ya Pak ya, yang lagi ramai. Ya, ya itu puncak gunung es sebenarnya. Puncak gunung es bahwa asuransi ini sebenarnya tidak pernah kenal nasabahnya. Karena penjualan kita ini kan melalui agen, 30-40%. Selebihnya melalui bank assurance. Jadi kita praktis tidak pernah mengenal nasabah. Baru kenal nasabah setelah melihat berceloteh di sosmed. Bahkan nggak tahu kalau itu mungkin juga artis atau politisi. Tapi harus ditanggapi kalau itu sosialita, public figure. Tapi keluhan seperti itu sudah lama, sudah banyak. Tapi tidak pernah berapa tangkap. Jadi itu beberapa hal yang mungkin jadi PR kita semua, tanpa tentu tidak bermaksud untuk kita menebarkan pesimisme ya, tapi perbaikan itu selalu ada. Dan buku ini sebetulnya saya ingin menantang setelah robohnya yang keempat, kelima ini kok belum ada bangkitnya. Mungkin Mas Ibrahim ini nanti nulis bangkitnya asuransi kami. Nah, itulah baru saya enak tidur itu kalau sudah ada buku bangkitnya. Turning point ya Pak, berarti ya Pak. Betul. Nah, kalau belum ada kebangkitan, waduh, saya belum enak tidur ini. Belum enak pulang ke alam lain. Begitu Mas. Oke, siap. Mohon maaf, saya sekali lagi saya harus tinggalkan tempat ini. Saya sangat senang bisa ketemu Mas Ibrahim, anak-anak muda yang bisa meneruskan tempat kita memperhatikan diri. Begitu Pak Amrin, izin. Tadi satu lagi Pak Andrianto, Pak Andrianto ini
Ya, saya boleh tanya ya, Pak Irfan. Ya. Saya Adrianto. Oh, silakan, Pak. Iya, Pak. Kan sebenarnya kalau kita lihat kejadian-kejadian di mana runtuhnya perusahaan asuransi, itu yang dari dulu udah kita tahu ya, Pak ya. Karena masalah aktuaria juga itu, Pak. Cara hitung menghitung yang diatur oleh pemegang saham yang mau untung dan rugi. Nah, itu dari dulu saya perhatikan seperti itu terjadi. Waktu mau bikin PSAK aja, kita udah mau standarisasi. Kalau sudah dihitung oleh aktuaria itu rumusnya, jangan dirubah-rubah setiap tahun. Ya, kita udah masukin ke rumus itu ke mesin, ke komputer. Kalau hitungannya ribuan, maksudnya kan hitung 1000 per berapa gitu. Kalau preminya berapa, itu otomatis dia ngitung. Supaya akuntan juga bisa audit gitu. Jangan diatur-atur gitu. Nah, itu sering terjadi dan praktek seperti itu yang nggak sehat. Runtuhnya asuransi dunia juga seperti itu karena aktuaria. Mereka pakai cara ngitung-ngitung dengan statistik. Ya, memang betul bahwa kita terjadi juga di Jiwasraya. Ya, cara menghitung itu sangat mengabaikan prinsip-prinsip aktuaria. Mereka hanya menghitung itu berdasarkan permintaan pasar aja. Betul. Mau untung ruginya, mau dapat bonus bosnya, direktur. Iya, mereka yang hitung apa kata pasar didikte oleh orang-orang pemasaran, gitu kan, sehingga orang aktuaris itu harus mengakali, harus jungkir balik, harus akrobat untuk bisa mengikuti kemauan pasar. Itu terjadi. Padahal aktuaris itu ada pernyataan loh, Pak. Iya. Seperti akuntan kan? Iya. Jadi kebohong aja itu terjadi. Iya. Baik, terima kasih. Oke, Pak, terima kasih Pak, sama-sama Pak. Ya, komentarnya Pak ya, saya senang sekali begitu, nanti bisa kita lanjut. Ya, sama-sama. Baik, Pak Amrin. Silakan dilanjutkan Pak Amrin. Terima kasih Pak Irfan atas materinya pada diskusinya menarik. Mungkin nanti kita perlu jadwalin lagi ya Pak Amrin ketemu dengan Pak Irfan. Kayaknya masih banyak nih yang mau digali ya Pak, ilmu-ilmunya mau di-share. Ya, saya tantang Pak Ibrahim ini bikin buku bangkitnya. Siapa nanti saya kontak Pak. Ya. Baik. Perlu bimbingan dari Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan. Baik. Ya, kita nulis bareng lah. Terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih Pak Irfan atas waktunya. Sukses meetingnya Pak. Maaf ya, izin live ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Irfan. Baik Pak Amrinya, tapi mungkin bisa menambah wawasan kita lebih jauh, terutama terkait dengan SJSN ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Acaranya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Alhamdulillah, syukur kita